Oke, baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SBMPTN untuk UTBK nanti, soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya yang seringkali muncul di soal UTBK yang paling banyak muncul. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang dari materi litosfer ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jenis batuan yang sifatnya berubah sebagai akibat dari tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi disebut batuan. Nah, ada 3 jenis batuan. Yang pertama namanya batuan beku, yaitu batuan yang berasal dari dalam magma bumi yang keluar. Kemudian ada batuan metamorf dan batuan sedimen. Jadi jenis-jenis batuan itu hanya ada 3, yaitu batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen. Nah, batuan beku ini adalah batuan yang ditimbulkan akibat adanya pendinginan. Jadi dia terbentuk akibat pendinginan. Nah, kemudian batuan metamorf ini adalah batuan yang terbentuk akibat adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi ya. Nah, kemudian batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk akibat proses pengendapan. Nah, jadi tadi kita bahas ada 3 jenis batuan. Yang pertama ini batuan ini ada namanya batuan beku, ini dari dalam bumi, dari magma ini yang dari atmosfer ini lahar keluar berbentuk letusan. Kemudian yang membeku di dekat dengan magma ini namanya batuan beku dalam. Batuan beku dalam. Kemudian ada juga yang sampai keluar. Ini batuan beku luar. Kemudian ada juga yang membeku di sini, di dekat dengan celah-celah ini, celah-celah letusan gunung ini. Ini namanya batuan beku gang atau batuan beku porok. Ya. Nah, kemudian batuan beku luar ini nanti akan diendapkan oleh berbagai material. Yang pertama ini diendapkan oleh ada air, ini air mengalir. Kemudian ini nanti akan dibawa ke suatu tempat sehingga terbentuklah di sini batuan endapan oleh air. Jadi yang pertama ini batuan beku. Kemudian yang kedua ada namanya batuan sedimen. Batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk akibat endapan. Nah, batuan endapan ini ada yang diendapkan oleh air, ini namanya batuan sedimen akuatis ya. Batuan sedimen akuatis ini adalah batuan sedimen yang diendapkan oleh air. Oke. Nah, contoh batuan seperti ini adalah ini ada namanya batuan breksi, batuan konglomerat. Termasuk juga batu pasir termasuk ya. Kemudian yang kedua ada namanya batuan sedimen ini yang batuan beku luar tadi ini oleh angin dibawa ke suatu tempat ya. Kemudian diendapkan di sini. Inilah yang disebut dengan batuan sedimen airis. Airis atau batuan sedimen yang diendapkan oleh angin. Ya. Contoh batuan seperti ini ada namanya itu ada barchan atau sand dunes ya. Oke. Kemudian ada batuan beku luar ini oleh es, ini ada es di sini misalnya di puncak Jaya. Ini dibawa ke suatu tempat kemudian diendapkan, inilah yang disebut dengan batuan sedimen glasial. Batuan sedimen glasial ini contohnya itu adalah ada namanya itu morena. Oke. Nah, jadi ada batuan yang terbentuk akibat endapan, ini namanya batuan sedimen. Nah, kemudian oleh suhu yang tinggi, ini tadi awalnya itu dari magma keluar menjadi batuan beku, kemudian ini menjadi batuan sedimen. Kemudian adanya tekanan dan suhu yang tinggi sehingga terbentuklah batuan metamorf ya. Kemudian kembali lagi ke bumi. Jadi jenis batuan yang sifat-sifatnya berubah sebagai akibat dari tekanan kuat
dan suhunya yang tinggi disebut dengan batuan. Nah, ini jawabannya itu adalah batuan sedimen ya. Nah, jenis-jenis batuan ini cukup banyak dikeluarkan di soal-soal SBMPTN. Jadi ini tolong dikuasai bagi adik-adik yang mau lulus SBMPTN. Oke, berikutnya. Nomor 2, tenaga endogen yang menyebabkan terbentuknya. Oke, tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dari dalam bumi ya. Tenaga yang bersifat membangun. Nah, tenaga seperti ini ada 3 tenaga, ada itu tektonis ya, vulkanis dan seisme. Nah, kemudian tenaga endogen ini ada yang membentuk orogenesa ya, yaitu gerak terjadinya lipatan dan patahan. Ini ada orogenesa, ini mengakibatkan terjadinya ada pertemuan 2 lempeng tektonik yang saling mendekat. Ya, ini nanti akan terjadi pembentukan pegunungan. Salah satu menunjuk ke bawah, kemudian ini naik sehingga terbentuk pegunungan. Nah, kemudian ada juga gerak lempeng tektonik yang saling menjauh. Gerak lempeng tektonik yang saling menjauh ini nanti akan menimbulkan terbentuknya patahan. Ya, jadi patahan. Ini ada istilah asing juga. Nih, kalau di sini ada patahan ini namanya horst ya. Kemudian yang di bawah ini graben atau sleng. Kemudian di sini tadi ada istilahnya itu antiklinal dan sinklinal ya. Ini antiklinal. Kalau nanti jumpa istilah-istilah asing, ini sinklinal. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 berarti C ya. Oke, kita akan lanjutkan terus di pertemuan berikutnya mengenai materi litosfer. Silahkan diikuti terus mengenai materi kita ini di video selanjutnya.